Oke, apa kabar masyarakat Jawa Timur, Sobat Wajib Pajak? Kita ketemu lagi di Bapenda Podcast atau PAD-Cast, Pendapatan Asli Daerah Cast. Yang pasti podcast dari Bapenda ini cukup spesial karena sebuah inovasi percepatan informasi dan juga inovasi serta prestasi yang akan kita terus gaungkan untuk optimalnya pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur yang tentunya dari sektor pajak daerah atau pajak kendaraan bermotor serta retribusi daerah. Nah, di hari ini juga terasa sangat spesial. Selalu dalam setiap episodenya saya tidak mengucapkan kata spesial karena siapapun yang jadi narasumber atau tamu saya di Bapenda PAD-Cast atau Podcast ini memang selalu semuanya spesial karena punya cerita-cerita dan angle story-nya masing-masing. Nah, kalau ingin tahu siapa sebetulnya yang saya akan ajak ngobrol di edisi ini, kita langsung saja akan menyapa seorang perempuan muda tercantik se-Jawa Timur. Bisa ditasbihkan demikian. Kalau gitu kita langsung akan ketemu dan menyapa Putri Indonesia Jawa Timur 2022, Adinda Kresheila. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam ya. Bisa dinikmati Mbak Dinda, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Thank you so much Mas Yudi for having me here. Wah, Bapenda Jatim keren banget. Applause. Terima kasih sudah datang dan hadir di Bapenda PAD-Cast atau Podcast. Happy to be here. Oke. Nah, sepertinya kita langsung akan memulai obrolan yang sangat sebenarnya mungkin ini obrolan kedua tapi kayaknya nggak berkesan untuk ngobrol sama seorang Dinda Kresheila. Nah, Mbak Din, ini sudahkah kompetisinya dimulai? Saya mulai dari pertanyaan itu aja karena kayaknya kita terakhir kemarin Mbak Dinda baru kepilih ya waktu Betul. kita ngobrol-ngobrol di Jatim Fair waktu itu. Betul, tahun lalu ya. Tahun lalu, sudah setahun. Nggak kerasa time flies. Betul. Tapi iya, jadi kompetisi has already begin. Jadi sebetulnya sudah ya? Sudah. Putri jadi, Indonesia. Sudah terpilih 45 finalis yang mewakili daerah masing-masing se-Indonesia. Tahun ini kan spesial 45 finalis. Biasanya setiap tahun selalu 39 finalis. Jadi tahun ini kita tambahan 6 putri favorit kepulauan. Oh, oke. Gitu. Jadi semakin banyak lagi sebenarnya kompetitornya, persaingannya ya. Oh iya, betul. Saya dengar jadi di setiap provinsi bahkan di Jawa Timur bisa mengirim 2 ya. Iya, jadi betul. ada Jatim 1, Jatim 2. Biasanya kan hanya DKI Jakarta saja, setahu saya. Betul. Oke. Wah, saya jadi pengamat pageant ya. Jadi pageant lovers nih mendadak kalau misalnya ngobrol sama tamunya siapa, kan kita riset dulu. Riset. Itulah. Langsung selalu maksimal ya Bapenda Jatim. Amin, mudah-mudahan. Aku nih deg-degan sebetulnya loh pribadi karena kalau misalnya ngobrol tuh sama perempuan tuh sebetulnya cuma 2. Cuma 2, percaya apa enggak? Yang pertama adalah ibuku, ketiga Ding ya, ibuku, ibu mertuaku dan juga istriku. Jadi kalau misalnya aku ngobrol sama perempuan lain tuh berasa kayak harus tarik nafas gitu. Mudah-mudahan nanti aku pulang aku nggak tidur di garasi. Waduh. Nggak bercanda. Nggak, kalau tidur di garasi kalau misalnya aku nanti tukeran nomor telepon sama Mbak Dinda. Nggak, oke. Tapi yang pasti kalau misalnya berbicara soal kompetisi Putri Indonesia tadi sudah disampaikan sudah berlangsung. Tapi kan karena pandemi COVID ya, pandemi COVID sehingga sudah ada resultnya kan? Oh, tertunda lagi. Ya, jadi memang seharusnya karantina itu di bulan Maret kemarin. Tapi kita tahu semua kemarin bulan Maret Omikron itu peaknya banget. Betul. Jadi tidak menyangka adanya wave kedua itu ya, second wave ya. Jadi kita nggak mungkin mendahulukan istilahnya ego kita daripada kesehatan. Jadi pastinya kita mendahulukan kesehatan dan mengundur sampai akhir Lebaran. Jadi insya Allah nanti setelah Lebaran mohon doanya Mas Yudi untuk Jawa Timur. Untuk kembali bisa melakukan yang terbaik di panggung nasional. Bapenda Jatim beserta seluruh UPT Bapenda Jatim dan Samsat Jawa Timur mendoakan Mbak Dinda dari Provinsi Jawa Timur untuk bisa juga memenangkan mahkotanya kembali. Kalau tidak salah kan tahun lalu dari Jawa Timur juga. Betul, Kak Ayu Maulida. Betul. Dan ngomong-ngomong soal COVID ya,
soal pandemi, jadi kami semua tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Aduh, saya sampai ribet ngomongnya. Ini sudah kita sterilize semuanya. Mbak Dinda sehat, saya sehat. Jadi kita sangat aman dan nyaman nih ngobrol. Paling nggak bisa tatap muka, bisa lihat Bismillahirrahmanirrahim, nggak tidur garasi, bisa lihat dan menikmati kecantikannya seorang putri Indonesia Jawa Timur 2022. Aku jangan diseriusin ya, karena itu bisa gimmick gitu kan. Bapenda Jatim juga betul. Butuh bercanda. Inilah sisi entertainment dari Bapenda Jatim. Iya, paling selalu ikonnya Mas Yudi. Daripada kan tiap hari udah ngurusin duit ya, udah ngurusin gimana caranya kita bisa menjaring potensi pendapatan asli daerah. Betul. Ntar dulu deh, jangan berat-berat dulu ngobrolnya, karena mumpung ada Mbak Dinda nih. Nah, kalau misalnya berbicara tadi kompetisi Putri Indonesia tertunda, berarti nanti setelah Lebaran ya, di bulan Mei, sekitar bulan Mei akan terselenggara Grand Final. Sejauh ini persiapannya sudah semakin matang dong harusnya, karena kemarin sudah persiapan pada saat pandemi. Pasti saya merasa ada persiapan-persiapan yang sangat khusus dari Putri Indonesia Jawa Timur ya, atau apa ikatannya namanya? Ikatan Alumni Putri Indonesia Jawa Timur. Ikatan Alumni Putri Indonesia Jawa Timur, iya, IAPI ya, betul ya. Dari Ikatan Alumni Putri Indonesia Jawa Timurnya sendiri itu sudah menyiapkan Mbak Dinda. Pastinya. Nah, dengan juga ada jeda, berarti Mbak Dinda juga memantapkan itu dong, memanfaatkan momen ini juga untuk pemantapan. Alhamdulillah juga. Jadi kemarin itu memang persiapannya benar-benar kita pakai jeda tersebut untuk training lagi, Mas, untuk mempersiapkan baju-bajunya lagi. Jadi semakin ada waktu, semakin kita bisa semakin maksimal. Betul. Jadi nggak cuma mungkin double check, tapi triple check. Jadi kita benar-benar memperhatikan semua detail, karena seperti yang kita tahu tadi bahwa persaingan tahun ini lumayan ketat. Jadi pastinya setiap tahun itu punya challenge-nya masing-masing, dan tahun ini juga punya keunikannya masing-masing. Jadi tahun ini insya Allah Jatim siap untuk membawa nama Jawa Timur lebih cerah lagi. Amin. Dan kembali memenangkan kontestasi yang luar biasa bergengsi ya. Kalau orang sudah menjadi Putri Indonesia itu kan kayaknya semua gitu melabelkan seperti yang tadi saya sampaikan di depan gitu. Sudah benar kalau dibilang adalah perempuan muda tercantik se-Provinsi Jawa Timur sejauh ini, nanti se-Indonesia. Waduh. Ya tapi cantik relatif ya teman-teman ya. Ya nih, nanti isunya bisa berkembang kemana-mana ya, cantik ya. Tapi betul yang disampaikan Mbak Dinda tadi, semakin optimal dari maksimal karena ada triple check, persiapan pemantapan Mbak Dinda untuk bisa berkompetisi dengan kompetitor yang semakin banyak tadi disampaikan, jadi semakin optimal. Betul. Nah, sama mungkin kayak Bapenda Jatim tuh. Iya, betul. Semangatnya. Jadi mungkin itu juga habit dari Jawa Timur mungkin ya, Mas. Iya, jadi, benar. Iya, betul. Bukan bener ya. Pinter loh Mbak Dinda loh. Jangan pinter-pinter loh Mbak Dinda. Nanti kan aku kesaing. Aku cuman kerjaannya itu cuman ASN loh. Sama ini kan juga cuma ini untuk apa namanya, untuk menjaring retribusi. Gimana Jadi Mbak? mungkin saya sebagai masyarakat Jawa Timur tuh terbiasa untuk bagaimana sih cara kita kalau misalnya mau berkompetisi itu bagaimana kita bisa nggak cuma maksimal tapi optimal. Iya, bagaimana kita bisa detail dari setiap persiapan, dari setiap step. Jadi mungkin itu sudah terbawa dari semenjak saya kecil di Surabaya pindah ke Malang. Itu semua itu sepertinya bukan sebuah hal yang luar biasa bagi seorang warga Jawa Timur untuk bisa maksimal di setiap saat. Itulah habit kita gitu. Setuju sekali, karena memang Jawa Timur ini provinsi yang luar biasa secara potensi, bahkan secara tidak hanya potensi eksistensi saja, tapi eksekusi kita itu sudah beyond maximum, of course, optimal jelas, bahkan mungkin kita bisa dibilang beyond optimal loh, gitu. Jadi kita selalu bikin banyak inovasi yang luar biasa, terutama mungkin di Bapenda Jatim sama lah kalau misalnya membenang merahkan antara Mbak Dinda semangatnya sebagai Putri Indonesia Jawa Timur 2022 dan kami Bapenda Jatim sebagai OPD yang betul-betul penghasil pendapatan asli daerah tertinggi di Jawa Timur.
pencari PAD tertinggi di Jawa Timur, dengan kami juga banting tulang. Rasanya itu juga tidak lebay sih gitu, kaki jadi kepala jadi kaki, itu sesuatu yang sudah lumrah. Jadi bukan lagi dibilang luar biasa. Kalau Mbak Dinda tadi menggarisbawahi belum apa-apa obrolan kita udah sedalam ini loh. Ini kalau di-repost sama media-media nanti aku terhormat loh. Kan terutama fans-fansnya Mbak Dinda nih, fans-fans dari ini apa namanya kontestasi kecantikan gitu kan ya biasanya ya, pageant lovers. Nah, teman-teman pendukung dari apa namanya kompetisi wanita cantik katanya begitu. Oke, Mbak Din, tapi ngobrol-ngobrol soal Jawa Timur, Mbak Dinda kan asli Malang, Jawa Timur. Iya. Nah, tadi Mbak Dinda bilang bahwa sudah kebiasaan dari kecil seorang Adinda Krisyaila betul-betul dituntut untuk bisa memberikan sesuatu yang maksimal dan to optimal. Iya. Bisa diceritain nggak masa kecilnya seperti apa dulu? Terus Mbak Dinda ini berapa bersaudara, dan mama papa nih apa backgroundnya di keluarga seperti apa? Jadi kepo nih, pengen tahu gitu kan? Oke, silahkan Mbak Din. Ya, jadi saya ini 4 bersaudara. Saya anak ketiga. Dan besar di Jawa Timur itu, alhamdulillah saya juga sangat beruntung nih Mas Yudi. Saya merasa bahwa saya sebagai perempuan tidak dilimitasi impian saya ataupun kerjaan saya ataupun jurusan SMA saya tidak dilimitasi dari gender saya. Jadi alhamdulillah bapak, ibu, oma, kakek itu semua bisa memberikan ruang yang sangat luas bagi saya untuk bisa bermimpi dengan sangat besar. Jadi dari kecil itu alhamdulillah saya dikasih beberapa ekstrakurikuler seperti itu. Jadi saya disuruh coba les piano, les balet, les taekwondo, les basket dan lain-lain, dan saya bisa memilih sesuai dengan passion saya ini ke depannya mau kemana. Dan alhamdulillah sejak kecil saya sudah tahu saya suka main basket, saya suka main futsal, saya suka main bola, dan saya suka menyanyi, saya suka modeling. Jadi sejak kecil tuh saya tahu ke depannya saya mau kemana. Sejak kecil saya tahu, dan saya juga berani bermimpi sejak kecil. Jadi saya rasa sejak kecil itu merupakan salah satu investment dan juga privilege yang saya bisa bilang bahwa itu bukan saja pengaruh dari keluarga. Mungkin itu juga secara tidak langsung pengaruh dari besarnya pertumbuhan pendidikan di Jawa Timur, besarnya habit ataupun cultural heritage dari Jawa Timur yang juga ditanamkan kepada leluhur-leluhur saya yang kemudian menerapkan itu ke dalam diri saya. Jadi saya juga bersyukur bisa bertumbuh dalam lingkungan yang seperti itu. Keluarga yang luar biasa suportif ya. Yang saya juga sangat beruntung. Mungkin masih banyak saudara-saudara di Jawa Timur yang mungkin belum bisa merasakan hal ini, dan itu merupakan salah satu mimpi saya juga ke depannya, bahwa saya nggak pengen sendirian. Saya ingin saudara-saudara perempuan saya yang lain ataupun yang laki-laki yang masih belum bisa beruntung bisa merasakan hal yang saya rasakan. Wow, ini sesuatu yang juga bisa menjadi hal yang kita syukuri, karena memang kadang-kadang manusia itu gampang lupa bersyukur bahwa hal kecil mungkin gitu yang dirasakan Mbak Dinda, bahwa tidak pernah dibatasi apa-apa dari baik dari mimpi, kegiatan. Karena kan perempuan kan, kalau katanya Mbak Najwa Shihab ya, katanya Mbak Nana mengutip apa yang sempat dikatakan Mbak Nana di platform digital gitu, itu katanya perempuan tuh serba diidentikan dengan nggak boleh terlalu aktif, nggak boleh terlalu pinter, nggak boleh terlalu menor kalau dandan katanya gitu ya, nggak boleh terlalu, pokoknya yang serba terlalu. Tapi ternyata Mbak Najwa Shihab juga sempat menghubungkan ke satu puisi, saya lupa puisi karya siapa, karya wanita juga kalau tidak salah, karena memang kebetulan kayaknya bulan ini bulan wanita ya, hype sekali kayaknya. Setelah kita ngobrol tuh tiba-tiba di telinga saya kok berdengung atau terngiang lagunya R.A. Kartini ya. Ajaib, padahal nggak ada suara apa-apa loh. Mbak Dina nggak denger apa-apa kan? Saya kok dengarnya Ibu kita Kartini karena ini April. Nggak, tapi gini, puisi itu sempat menyatakan bahwa kira-kira kurang lebih demikian.
buat semua perempuan yang merasa terlalu itu adalah yang takut melulu, kira-kira gitu. Jadi itu kayak sebuah tamparan. Makanya maksud saya, kita pengen nyadarkan juga di Bapenda Jatim banyak sekali punggawa-punggawa Bapenda Jatim yang wanita. Bahkan kan karena memang bagaimana kami maksimal lebih ke optimal tadi saya sampaikan. Jadi kalau kata-kata maksimal itu udah nggak berlaku ya Mbak gitu buat kami, bahwa perempuan-perempuan punggawa Bapenda Jatim ini rela mengabdikan diri ya ke masyarakat, mendekat ke masyarakat untuk melayani masyarakat Jawa Timur, bahkan mungkin sampai waktunya tidak terkira yang harusnya mungkin mereka masih bisa memanage waktunya untuk keluarga, para ibu. Tadi ketemu sama salah satu rekan Kasubit ya, Ibu Siti Mulyasaro gitu, misalnya di bidang retribusi dan pendapatan lain-lain. Rekan kami itu sudah sekian puluh tahun loh mengabdi Bapenda Jatim, dan juga masih banyak perempuan-perempuan lain yang kami juga harus siap ditempatkan di mana saja. Kami punya 35 UPT Bapenda Jatim dan juga 46 Samsat. Jadi kami bisa ditempatkan di UPT mana saja, Samsat mana saja, dan itu kita harus siap kan. Mengabdinya harus tetap sama, semangatnya harus tetap sama. Sementara ada di rumah yang sebetulnya juga sama-sama membutuhkan kan perhatian dari perempuan-perempuan hebat ini. Nah, that's why kita harus bersyukur. Dan Mbak Dinda tadi luar biasa sih, saya sedikit haru bahwa Mbak Dinda bilang bahwa saya pengen juga yang lain yang belum punya kesempatan ini minimal ada kesadaran dari lingkungannya untuk juga memberikan. Termasuk kayak saya ini pribadi, misalnya meskipun istri saya memilih untuk banyak mengabdikan waktunya untuk anak-anak saya yang masih kecil-kecil gitu ya, tapi setidaknya saya menyampaikan bahwa existence of the women is your persistence to the futures gitu. Jadi minimal para perempuan-perempuan ini bisa berkarya. Nah, di Bapenda Jatim ada Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur. Kami juga sangat aktif gitu. Bahkan pada saat kita take nih, pada saat kita melaksanakan edisi ini, ngobrol-ngobrol ini, ibu-ibu dari DWP Bapenda Jatim ini lagi kunjungan kerja sosial ke beberapa spot panti asuhan untuk memberikan santunan dan lain sebagainya. Pas kita kan kebetulan bulan Ramadan nih, kebetulan take-nya. Nah, gitu Mbak Dinda. Alhamdulillah, bangga banget loh. Tadi saya juga begitu masuk langsung banyak melihat figur wanita tuh, saya udah oh iya, di frontliner kita punya mbak-mbak yang luar biasa ya menyambut kita tadi ya. Iya, dan betul. Lalu naik lagi ke lantai 2, lantai 5, dan saya masih bisa melihat ada beberapa figur wanita yang masih Mbak Dinda mau tahu nggak? Kita tuh paling pagi pulang jam berapa? Tebak. Kan paling pagi ya. Paling pagi nih kan, kalau kita ngomong jam kerja tuh kalau sebelum Ramadan atau di luar Ramadan, di luar bulan Ramadan kita tuh jam 7 ya sampai jam 15.30. Itu nggak berlaku buat Bapenda. Ya kan, jam 7 pasti kita nggak boleh telat kan. Nah, kita nggak boleh telat, berarti kita sudah standby minimum 6.30. Ya, 6.30 agar tidak terlambat. Karena terlambat juga sudah ada kondite tuh penilaiannya tuh ya kan. Nah, kemudian juga kami paling pagi ya pantang pulang pagi, pantang pulang sore maksudnya. Paling sore kita tuh pulangnya pasti jam 5, jam 6. Itu belum kalau misalnya kami ada hal-hal yang harus kami selesaikan hari itu juga, karena kami semangatnya adalah hari ini yang kita mulai itu hari ini juga harus selesai sih. I see. Good. So jam berapa saja, bahkan kalau kita mau track back ke belakang nih, Bapenda Jatim dulu saat Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur juga itu sama tuh Mbak. Jadi pulang tuh saya kemarin tuh juga sempat habis buka terus balik lagi tuh. Balik-balik ke rumah udah jam 9 malam. Nah, hal-hal seperti itu yang kami buat menjadi sebuah komitmen yang paling enggak itu menjadi booster kami juga gitu loh. Apalagi buat para wanita-wanita yang sudah betul-betul rela menyediakan waktunya, mengabdikan waktunya untuk bangsa. Makanya
ASN sekarang itu hashtagnya ASN berakhlak. Akhlak itu udah ada ininya ya, ada kepanjangannya, sama bangga melayani bangsa. Itu merinding dong. Kita harus semua bangga melayani. Amin. Tapi memang pasti kebanggaan itu juga dirasakan Mbak Dinda sebagai putri Indonesia. Betul. Mengabdikan diri untuk tidak hanya sekedar berkompetisi ya, karena putri Indonesia sepertinya berbeda semangatnya dengan kontestasi atau kompetisi-kompetisi kecantikan. Karena putri Indonesia sangat menjunjung budaya. Betul. Bahkan kalau tidak salah sejarahnya ketika saya riset, ada part-part di mana ketika zaman dulu tidak seperti sekarang sempat berhenti gitu oleh pemerintah, disuruh untuk tidak berlanjut dulu. Itu waktu itu harus ini ya, sempat juga terhenti sempat jadi memang tahun 97 lalu lanjut lagi di tahun 2000-an. Itu Putri Indonesia baru kembali dilanjutkan gitu. Jadi mungkin memang itu juga kebanggaan yang saya ingin bawa gitu, bahwa seorang putri Indonesia tuh nggak cuma mencintai daerahnya tapi mencintai negaranya gitu. Jadi bagaimana kita bisa mewujudkan semangat nasionalisme dan juga bisa menginspirasi yang lain untuk bisa mempunyai semangat yang sama. Luar biasa. Ini kita ngobrol komprehensif banget loh. Ngobrol putri Indonesia secara kontestasi, ngobrol wanita, ngobrol background keluarga, ngobrol negara sekarang. Ini kayaknya kalau ngobrol sama Mbak Dinda Krisyaila seperti mata kuliah 3,5 SKS deh, kayaknya 4 SKS. Tapi iya kan, bener. Aku tuh merasa bahwa aku juga nggak tahu ya ini ya Mas Yudi ya, bahwa jiwa nasionalisku tuh sangat besar gitu. Maksudnya aku ingin sekali bisa membawa suatu hasil bagi Indonesia gitu. Aku pengen banget dari zaman kelas 4 SD. Aku ingat aku menulis sebuah paper di PPKN dulu, pelajaran PPKN. Aku nggak tahu ya sekarang nama pelajarannya apa. PPKN, bagaimana cara kita bisa membanggakan Indonesia. Dulu itu cita-citaku untuk jadi pembalap, ngikut bapak dan kakakku. Oh, background gitu. Bapak sempat ada pembalap mobil. Wow. Jadi waktu itu aku menuliskan bahwa aku pengen jadi pembalap nasional dan membawa tinggi bendera Indonesia, menjadi pembalap wanita pertama untuk Indonesia, seperti itu. Wow. Jadi sejak itu aku rasa ya aku selalu menuliskan entah bagaimanapun caranya, insya Allah I will bring Indonesian flag up high, insya Allah. Wow, luar biasa. Makanya pantas kalau tadi pada saat beraudiensi dengan Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, sebelum kita episode ini atau edisi ini, Pak Kaban tadi langsung jatuh cinta dengan sosok profilnya Mbak Dinda, Putri Indonesia Jawa Timur 2022 ini. Katanya Mbak Dinda nanti menang, bukan ataupun tidak, tapi menang sudah pasti menang ataupun bahkan kembali ke Jawa Timur untuk membawa nama Jawa Timur terus merekah, bangga gitu ya, tinggi gitu. Nanti kita siap-siap nih, Bapenda Jatim punya duta Bapenda Jatim. Amin. Udah dipinang dulu tadi sama Bapak kan, aku saksinya. Langsung lagi ya, aduh. Oke, Mbak, tapi ngomongin soal keluarga tadi, berarti Bapak pembalap. Aku kembali sedikit ya ke keluarga ya, karena menarik nih, karena ini sebuah topik yang bisa dilihat bagaimana seorang Dinda Putri Indonesia Jawa Timur 2022 ini sangat matang dan supporting kita ke Dinda akan luar biasa gitu, karena dari awal saya berbicara sampai di sekitar belum sampai tengah kita ngobrol ini, saya merasa ada banyak hal yang sangat terbentuk sebetulnya, kematangan dari seorang Dinda yang terbentuk dari keluarga. Nah, kalau Bapak pembalap dan Ibu bekerja atau Ibu dulu sempat balap rally juga. Wow, ini keluarga pembalap ya. Gila loh. Oke. Sekarang karena memang hobinya masak dan bikin keterampilan, jadi beliau bikin keterampilan kalung, anting, lalu masak, bikin catering juga. Jadi memang Ibu sekarang crafting terus bikin catering juga. Iya. Seorang perempuan yang saya rasa pasti luar biasa kalau misalnya dari cerita itu. Oke, Mbak Din, di antara dua sosok figur orang tua ini, Anda lebih dekat kepada siapa?
Kalau lebih dekat sih, saya merasa lebih dekat sama ibu ya. Sama ibu. Karena juga secara waktu itu lebih banyak saya habiskan dengan ibu. Karena bapak saya kerja di Jakarta, ibu masih stay di Malang. Jadi sampai sekarang masih tinggalnya sama ibu seperti itu. Apa yang menjadikan Mbak Dinda sangat memberikan penghargaan tertinggi, terlepas ini kebetulan bulan wanita ya, bulan yang sangat luar biasa untuk wanita. Saya ingin tahu Mbak Dinda itu punyakah sebuah trigger yang Mbak Dinda bisa bilang bahwa ibu saya ini adalah yang terhebat dari semuanya. I bet semua orang pasti akan menyampaikan demikian, tapi dari sisi seorang Dinda Crescella kepada ibunda tercinta itu what do you bukan cuma sekedar want to say, tapi what do you notice from your mother as a yes, this is my best mom, it's because of this. Saya pun juga seperti yang Mas Yudi tadi bilang, bahwa saya mengapresiasi seluruh figur ibu di Jawa Timur maupun di Indonesia. Saya rasa di sini saya juga ingin berterima kasih untuk seluruh figur ibu yang sudah mau berjuang dan merelakan waktunya dan memberikan kasih sepenuhnya untuk anak-anak yang dia cintai. Dan terkhusus untuk Ibu Emma. Jangan bikin haru gini dong. It's okay. What do you want to say to your mom? Untuk Ibu Emma, terima kasih untuk selalu mengajarkan ketangguhan dan sorry. It's okay. Nanti kita kasih tisu mungkin Mbak ini boleh di sini ada tisunya, Neng, boleh diambilkan. Oke. I guess semua ibu tuh pasti memiliki kesannya masing-masing. Dan untuk saya, Ibu Emma tuh beliau sangat tangguh. Thank you. Beliau sangat berani. Dan yang terpenting beliau itu sangat jujur. Dia selalu tahu dan selalu menjunjung tinggi, kalau kamu benar kamu harus maju, kalau kamu merasa itu baik buat kamu, kamu harus berani. Jadi itu yang selalu saya bawa sampai titik ini, bahwa semua mimpi-mimpi saya yang saya sebutkan tadi, insya Allah saya tahu kedepannya akan memberikan hal yang baik, bukan untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang tua, tapi insya Allah untuk negara. Jadi I will fight for it, I will go beyond our limits yang tadi, the maximum to optimum. Jadi terima kasih Bu Emma untuk seluruh semangatnya, dan terima kasih sudah menjadi inspirasi buat Dinda. Semoga Dinda bisa membawakan ibu, semoga bisa memberikan yang terbaik juga, bukan hanya untuk keluarga kita, tapi untuk Malang, Jawa Timur, dan Indonesia. Ibu Emma, saya juga bangga menjadi podcaster yang bisa mewawancarai Dinda gitu, atau juga paling tidak luar biasa. Sudah pernah membaca sedikit buku biografinya ibu kita, karena pemimpin kita juga seorang ibu nih, Ibu Gubernur Jawa Timur. Mbak Dinda sudah baca tuh? Sudah. Oh sudah ya, sudah punya ya bukunya ya, karena itu harus harus kita punya tuh, harus kita baca. Jadi kalau misalnya sempat, masyarakat Jawa Timur, sobat wajib pajak, warga Jawa Timur itu juga harus membaca betapa seorang Ibu Gubernur itu memberikan semua energi dan juga pengabdiannya kepada Jawa Timur itu luar biasa. Dedikasi beliau luar biasa, dan itu juga kita bisa baca tuh di buku ibu. Dan tidak semua orang memang kebetulan bisa memiliki, tapi bisa ngakses kok. Nah ini dong, jalan-jalan ke dinas perpustakaan pemerintah provinsi Jawa Timur tuh ada tuh di situ, coba buka coba membaca. Oke, Mbak Din, keharuannya sudah terjadi tadi. Saya nggak akan bikin Mbak Dinda nangis bombay di sini. Tapi yang pasti kalau berbicara seputar keluarga tidak akan ada habisnya. Ibu pun juga, seorang wanita pun juga ini kan juga in correlations with atau berhubungan dengan Mbak Dinda sebagai Putri Indonesia Jawa Timur 2022. Kalau misalnya Mbak Dinda bisa juga sedikit, terakhir nih kita ngobrolin soal perempuannya, bahwa
Mbak Dinda tuh memandang perempuan Indonesia sejauh ini tuh seperti apa sih? Sudahkah mereka juga mendapatkan haknya seperti yang sudah kita tahu bahwa masih banyak yang mungkin kurang beruntung dan lain sebagainya begitu ya? Nah, atau masih harus perlu seperti apa? Ya, kalau menurut saya sih perempuan Indonesia pastinya kita semua sudah bertransformasi, kita semua sudah berkembang dari yang let's say 10 tahun, 15 tahun lalu lah. Kita semua dengan bantuan digital juga, bantuan teknologi ini alhamdulillah mulai banyak pintu-pintu yang terbuka bagi banyak perempuan untuk semakin berkarya. Jadi yang sempat disebutkan sama Mas Yudi tadi bahwa perempuan harus bisa berkarya. Alhamdulillah sekarang sudah semakin banyak platformnya, semakin banyak teknologinya. Yang penting sekarang bagaimana kita mau apa enggak, bagaimana kita bisa mendukung satu dan lain perempuan di Indonesia, di lingkungan kita untuk sama-sama bangkit bersama. Meskipun alhamdulillah saya sekarang memiliki keuntungan tersebut untuk bisa mengakses dan juga bisa berkarya. Tapi tanggung jawab saya sebagai warga Indonesia adalah membantu sesama perempuan lain. Nggak harus dengan title Putri Indonesia, saya rasa untuk kita bisa membantu satu sama lain. Dengan membantu itu nggak harus melulu dengan menggandeng tangan ya. Dengan kita bisa berprestasi, dengan kita bisa mengoptimalkan seluruh potensi dalam diri kita, saya rasa kita juga bisa membantu dengan cara tersebut, karena dengan melalui inspirasi, dengan melalui role model, kita bisa memberikan sebuah pencerahan bagi generasi di bawah. Ada nih hope, ada nih harapan di atas bahwa saya bisa menjadi seperti itu. Itulah sepercik harapan yang sebenarnya sangat esensial bagi generasi muda. Kita akan beralih ke obrolan di mana semangat yang tadi sudah dibawa oleh Mbak Dinda lewat cerita-cerita keluarga, kontestasi Putri Indonesia, dan juga backgroundnya Mbak Dinda sendiri untuk juga bisa membawa nama besar Putri Indonesia Jawa Timur 2022 ini sudah tercurah. Dan bahkan saya dari tadi selalu menyangkutkan obrolan Mbak Dinda bahwa sebetulnya sama banget ya sama Bapenda dan juga Samsat Jatim yang sudah bertransformasi nih dari awal dulu sampai dengan saat ini, memudahkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di pusat-pusat perbelanjaan, mall gitu ya, sudah ada Samsat keliling dengan mobil, kita juga sudah mengakomodir itu, dan bahkan sampai di digital sekarang karena luar biasa kita sudah bisa membayar pajak kendaraan bermotor juga lewat beberapa merchant digital, lewat e-wallets dan lain sebagainya. Banyak banget ya. Thank you so much for accommodating. Sangat memudahkan loh bagi kita semua warga. Betul. Nah, berbicara seputar inovasi kami dan juga pembayaran pajak kendaraan bermotor dan retribusi daerah, jangan lupa ya, karena aku dari bidang retribusi daerah. Nah, jadi kami lewat pajak daerah dan juga retribusi itu ingin selalu mengoptimalkan PAD. Nah, memang PAD kami, pendapatan asli daerah, cerita dikit nih Mbak Din, aku mau curhat bahwa pendapatan asli daerah kami di Jawa Timur, alhamdulillah kami selalu bisa menunjukkan performa yang luar biasa di bawah kepemimpinan Ibu Gubernur dan juga Pak Wagub. Ini kami tertinggi nih, kita patut bangga nih, kita tertinggi se-Indonesia, senasional pendapatan asli daerah kita. Dan itu harus terjaga tetap kan. Amin. Makanya masyarakat kita ajakin, karena sebetulnya PAD ini kembalinya untuk masyarakat Jawa Timur juga, ya kan? Untuk infrastruktur, jadi pembangunan jalan, kemudian bahkan sampai yang di pelosok pemerintah kabupaten kota, kemudian juga ada infrastruktur kesehatan. Kita sudah diuji selama 2 tahun kemarin pandemi COVID-19 itu juga dari sektor kesehatan selalu mendapatkan priority tuh saat kemarin 2 tahun pandemi dari sisi infrastruktur dan juga finansial. Dari mana kalau tidak dari sektor pendapatan asli daerah, dari pajak daerah juga yang dibayarkan oleh para wajib pajak nih, masyarakat Jawa Timur. Jadi harus sadar. Nah, Mbak Dinda, kalau misalnya saya tanya sebagai seorang masyarakat Jawa Timur nih, perwakilan masyarakat Jawa Timur, melihat mungkin sedikit dulu melihat pelayanan yang
kami selalu kembangkan. Mbak Dinda kira-kira apa pendapatnya? Terus kemudian juga pertanyaan saya langsung saya rangkum lagi jadiin satu. Nah, selain komentar Mbak Dinda nanti soal pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor kami yang sudah luar biasa ini, dan juga inovasi kami yang terus berkembang ini, Mbak Dinda sendiri gimana sih tanggapannya juga terhadap sektor yang akhirnya kita kembalikan, dan kesadaran masyarakat Jawa Timur itu harus kita bangkitkan lagi tuh. Kalau menurut Mbak Dinda gimana caranya? Nah, mungkin aku bisa belajar dari seorang putri Indonesia Jawa Timur 2022. Ada masukan? Silakan, Mbak. Iya, jadi kalau dari saya sendiri, saya juga merasakan nih bahwa semakin hari kita semakin dimudahkan itu tadi. Betul. Bahwa itu sangat penting bagi seluruh sektor ya, bahwa harus bisa adjust dengan teknologi dan juga harus bisa adjust dengan habit atau trennya. Dan alhamdulillah Bapenda Jatim melihat dan membaca situasi tersebut. Jadi melalui platform dari Tokopedia, digital dan lain-lain, lalu Indomaret pun sekarang di mana-mana kita udah gampang. Iya, kita bisa bayarnya bahkan dari luar provinsi. Itu tadi. Tadi Mbak Dina udah aku ajakin ke data center kita ya. Yes. Jadi real time yang ngelihat gimana wajib pajak kalau misalnya ada pembayaran langsung berubah. Iya kan, real time. Yes, itu bagus banget. Jadi thank you so much again for accommodating. Saya rasa data nggak mungkin bohong ya, bahwa tadi survei yang dikatakan bahwa 96% sudah sangat puas. Indeks kepuasan masyarakat kita. Betul. Meskipun masih ada sisa beberapa persen lainnya. 0,03 pasti tetap harus dijadikan pelajaran, semua jadikan masukan, kritikan membangun dan lain-lain. Saya rasa semua cara pasti akan dioptimalkan oleh Bapenda Jatim, termasuk melalui PAD Cash ini. Jadi terima kasih Mbak Dinda. Aku merasa terhormat loh. Yes, jadi semakin hari kita harus bisa semakin relate dengan habit atau tren itu tadi. Iya, benar. Jika kita bisa dari sisi Bapenda Jatim bisa relate dengan tren masyarakat, pastinya masyarakat juga pasti bisa relate dengan kepentingan dan juga tanggung jawab yang bisa mereka berikan kepada Bapenda Jatim. Setuju. It's a two-way communication always. Setuju aku dengan semangat Bapenda Jatim disupport oleh teman-teman atau rekan-rekan dari kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Polda Jatim dan juga Jasara Harja. Kami bertiga bersinergi untuk juga terus melakukan kemudahan-kemudahan gitu ya terhadap masyarakat untuk juga bisa atau mengakomodir masyarakat Jawa Timur untuk bisa dan sadar membayar pajak kendaraan bermotor. Karena selain itu tadi tentunya kami akan mengembalikan lewat semua pelayanan infrastruktur yang masyarakat Jawa Timur juga butuhkan. Nah, nanti untuk pemerintah kabupaten kota tuh juga akan dapat karena kan kami ini membagi hasil dari pemerintah provinsi Jawa Timur. Dan jangan lupa dengan kemudahan itu semua diakomodir oleh sebuah keputusan dari Ibu Gubernur Jawa Timur yang selalu tepat di bulan April, tanggal 1 April kemarin sampai nanti di tanggal 30 Juni kita ada pemutihan pajak daerah. Itu dia langsung sumringah dia. Sebagai masyarakat Jawa Timur kayaknya hore gitu ya. Bener-bener karena di Instagram kita tuh suka banyak banget yang akhirnya hore gitu. Seneng banget karena di pemutihan pajak daerah 1 April 30 Juni ini manfaatkan buat masyarakat Jawa Timur agar bisa langsung melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Kenapa? Karena bebas sanksi administrasi dan juga bebas BBN 2. Jadi buat yang belum balik nama Mbak Din, mumpung ya kan mau Lebaran, mau mudik kan. Nah, kendaraannya kalau belum bayar pajak kendaraan bermotor nggak aman dong, nggak nyaman dong. Nanti kalau misalnya terjaring operasi oleh teman-teman Polda, nah ya kan ribet deh di jalan. Makanya mendingan ditunaikan kewajibannya gitu. Diamankan aja, insya Allah ntar kedepannya bakal lebih tentram. Nah betul. Karena kalau misalnya
punya kendaraan yang nggak pakai atas nama sendiri itu nggak nyaman loh. Oh iya dong. Iya nggak sih? Deg-degan loh bawanya nanti. Iyalah, karena kan biasanya memang mungkin kadang-kadang beli dari tangan kedua ya kan. Kemudian kadang-kadang belum punya waktu untuk balik nama. Nah, padahal sebetulnya pembayar pajak kendaraan bermotor tuh juga harus dilihat nih, harus divalidasi lewat apakah betul. Jadi datanya itu kita emang nggak pernah bohong, betul kata Mbak Dinda tadi. Jadi kita harus benar-benar patuh gitu ya kan. Jadi nanti akan semakin nyaman dari teman-teman Polda Jawa Timur juga, masyarakat juga nggak akan was-was gitu. Dari Jasara Harja juga gitu kan, ada asuransinya juga kan untuk mengcover kenyamanan di jalan. Nah, jadi betul-betul kami semua sudah pikirkan dengan sangat luar biasa. By the way, aku sebetulnya mau menjawab tadi kenapa Mbak Dinda aku ajakin ke data center kami di Bapenda Jatim. Waktu pertemuan kita pertama, saya ingat banget Mbak Dinda bilang, kami masyarakat Jawa Timur butuh yang namanya yes, our conversation. Iya, ayo ingat nggak? Jadi Mbak Dinda bilang kami butuh transparansi digital. Nah, akhirnya tadi aku ajakin, terus lihat Moni PAD ya kan, yang juga bisa diakses sama masyarakat Jawa Timur hanya lewat handphone, real time, datanya PKB berapa, BBN berapa, plus juga ini nih di Samsat juga bisa dilihat. Jadi gitu Mbak Dinda. Keren banget. Thank you loh. Jadi connect dari pertama kali kita conversation itu di Jatim Fair, bahwa wow ternyata sudah ada loh implementasinya dan ada sudah dong dijalankan. Ada, makanya kan karena aku ajakin silaturahmi ke sini jadi akhirnya tahu kan. Oke, Mbak Din, ajakin dong buat temen-temen nih yang masih belum sadar, karena kadang-kadang mereka merasa bahwa ya kita paham ya, masyarakat kita kan juga banyak banget nih kebutuhannya, apalagi dengan sekarang banyak sekali tantangan yang harus dihadapi, mulai dari memang soal kebutuhan yang memang mungkin secara prior masyarakat kita harus punya priority dan lain sebagainya gitu. Pun sebetulnya pajak kendaraan bermotor atau pajak daerah dan retribusi daerah ini juga sebuah kewajiban yang mereka harus sadari, ini juga cukup besar. Namun kadang-kadang bentar dulu deh gitu ya kan, ntar dulu deh bayar yang ini dulu deh gitu. Nah, boleh nggak Mbak Dinda sebagai seorang connector nih buat masyarakat Jawa Timur kita yang ini ada pengumuman dikit nggak apa-apa ya? I was wondering dari mana tadi ya. Jadi Mbak Dinda boleh dong sebagai seorang konektor milenial atau orang-orang muda dan masyarakat Jawa Timur pada umumnya untuk bisa ngajakin dan juga untuk bisa menyadarkan kembali masyarakat Jawa Timur untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Silakan Mbak. Yes. Jadi sebagai warga yang bertanggung jawab, warga yang taat, baiknya dan lebih bijaknya jika kita tuh bisa memanage semuanya di awal. Dan kita sadar nggak cuma ketika kita ada tenggat waktunya nih, tapi dari awal kita sudah bisa memanage dan menyisakan. Karena semua kendaraan bermotor ataupun tanggung jawab yang lain itu pasti semua kita udah tahu lah, kita harus bayar pajak gitu. Jadi dari awal kita udah harus menyisihkan. Saya kira cara yang terbaik adalah dari awal kita sudah bisa planning dan juga menyisihkan. Meskipun pasti akan ada dana darurat seperti masa pandemi yang tidak terduga seperti saat ini. Ya, betul. Tapi dengan mulai untuk mengatur financial plan kita selama setahun ataupun 2 tahun ke depan, itu saya rasa itu juga membantu ya untuk mengelola peraturan ataupun cycle ekonomi di keluarga kita gitu. Jadi dengan begitu kita juga bisa menanamkan habit tanggung jawab, bagaimana kita juga bisa taat dan juga
bisa berkontribusi kembali kepada daerah kita masing-masing, karena itu tadi, ini bukan sebuah opsi sih sebenarnya ya, sebuah tanggung jawab yang wajib kita taati gitu. Betul, dan karena akan kembali lagi kepada masyarakat Jawa Timur kan. Jadi jangan takut ataupun jangan hesitate untuk membayar pajak, karena dan again, jika kita demand nih, kita ingin hidup dengan kualitas hidup yang tinggi, hidup dengan lingkungan yang nyaman, yang tentram, yang rindang, seperti yang kita bisa nikmati saat ini, itu semua berkat pajak asli daerah. Itu semua berkat kontribusi orang-orang yang sudah taat. Jadi jika kita bayangkan, jika semakin banyak warga yang bisa berkontribusi dan juga mengerti tentang kewajiban ini, saya rasa jika kita mau bermimpi nanti ke depannya, kita Surabaya ataupun Jawa Timur pasti nanti teknologinya lebih tersebar luas, ataupun infrastrukturnya kita bisa membayangkan bisa seperti di luar negeri mungkin. Iya, benar. Itu bukan sebuah mimpi yang tidak mungkin gitu. Jadi kalau misalnya kita mau, ya kita harus memulai dari diri sendiri. Jika kita bisa mengajak teman ataupun saudara-saudara atau relatives untuk menghimbau mereka bagaimana sih cara wajib pajak, bagaimana sih cara membayar, just tell them gitu. Jadi sekarang ini sudah gampang. Alhamdulillah kita sekarang diakomodir dengan sangat nyaman. Jadi just make your time. Semoga semuanya bisa mengerti bahwa semua akan kembali ke kita. Wah, luar biasa. Jadi ayo bayar pajak kendaraan bermotor ya. Utamanya kita mumpung atau pas ada kesempatan diberikan kebijakan oleh Ibu Gubernur ya, insentif pajak daerah atau pemutihan pajak daerah, ayo dimanfaatkan, bebas sanksi administrasi dan bebas BBN 2. Seru nih seluruh Jawa Timur. 30 Juni loh terakhir. Sampai 30 Juni. Makanya jangan mepet-mepet. Nanti kalau misalnya udah mepet-mepet, duitnya malah makin habis kan. Oke, Mbak Dinda, ini menyenangkan sekali, tapi memang mungkin waktu kita yang juga nggak begitu banyak. Obrolannya sangat berkualitas, dan mengutip mungkin dari banyak quotes yang ada di sini, saya mengutip kali ini dari quotesnya Bapenda Jatim. Bapenda dan Samsat Jawa Timur to the futures, tingkatkan pendapatan asli daerah dan kualitas pelayanan publik melalui layanan prima dan profesional. Jadi jangan lupa bayar pajak kendaraan bermotor ya Mbak Dinda. Mbak Dinda aja bayar pajak kendaraan bermotornya, nggak pernah telat ya, karena kalau jadi wajib pajak patuh pun ya, kita juga punya rewardnya loh. Nah, Ibu Gubernur memberikan reward. Mau tahu rewardnya? Akan diundi dan diberikan tabungan umroh. Siapa yang nggak mau umroh? Tuh kan, siapa yang nggak mau umroh loh. Sekarang antriannya banyak. Iya, antrian banyak banget ya kan. Haji udah puluhan tahun antriannya. Kalau umroh kita karena kemarin terjadi 2 tahun, ayo siapa tahu ya kan. Dan bahkan yang non muslim pun ketika misalnya nanti menang nih, karena wajib pajak patuh kan akan diundi oleh Ibu Gubernur. Nah, kalau misalnya menang juga nanti akan di-convert ke dalam cash tuh. Okay. Seru kan? I just knew this one. Oke. Tuh, aku kasih informasinya buat Mbak Dinda. Gitu, Mbak Dinda. Banyak sekali manfaatnya jika kita mau. Iya. Taat bayar pajak kendaraan bermotor. Jangan salah loh. Pajak kendaraan bermotor atau pajak daerah ada retribusi juga. Retribusi daerah juga. Ini bisa digunakan seperti yang tadi sempat kita sampaikan. Jadi, kalau misalnya ada stakeholders, brand, apapun ya kan, perusahaan yang mau gabung sama Bapenda Jatim, tinggal langsung main ke Petcashnya Bapenda Jatim, terus bawa deh atributnya, nggak apa-apa. Nanti akan ada retribusi sesuai dengan peraturan gubernur. Juknisnya juga nanti kita akan sampaikan. Dan lumayan affordable, Mbak. Jadi affordable banget ya. Tadi kan aku bocorin ya. Affordable banget. Jadi kalau misalnya mau tahu, langsung hubungi aja Bapenda Jatim bidang retribusi dan pendapatan lain-lain lantai 3. Ketemu sama Pak Tria Surbakti atau Pak Yudi. Saya maksudnya atau Ibu Siti Mulyasaro. Karena kalau mau bergabung kayak Unitomo gini, yang pengen kuliah di Unitomo, pengen Unitomo kita announce seperti Universitas Dr. Sutomo atau teman-teman Unitomo ini yang bisa jadi pilihan lembaga pendidikan, bisa semuanya
bergabung bersama kita gitu. Ada juga yang offline. Jadi misalnya nih teman-teman yang ingin memasang space promosi, open table bisa banget. Jadi kita bantuin nih UKM-UKM yang kita kan baru banget kita sudah terpuruk ya, dan Ibu Gubernur luar biasa dan juga Pak Wagub luar biasa lewat sebuah tagline Jatim Optimis Bangkit, ya kan? Itu kita nih mau membantu UKM-UKM mungkin yang pengen open table atau membuka space promosi di kantor UPT, PPD se-Jawa Timur dan juga kantor Samsat, asal sudah ada space dan lahannya yang available, itu bisa Mbak Din. Dan tinggal bayar retribusi daerah aja. Gampang. Bayarnya pun juga bisa lewat QR. Tuh. Udah digitalize gak tuh? Kurang apa lagi kita? Kurang Mbak Dinda nanti kalau misalnya udah jadi duta Bapenda, kurang kita bawa se-Jawa Timur nih ya. Kita ajak main ya. Ya. Jadi kalau kemarin janjinya lengketnya adalah di data transparansi, udah aku jawab. Terus nanti selanjutnya kalau misalnya udah jadi duta Bapenda Jatim, kita harus main-main ya ke Bapenda, ke UPT Bapenda Jatim dan Samsat Jawa Timur untuk kita bisa push lagi kesadaran masyarakat untuk bayar pajak kendaraan bermotor, plus juga mungkin teman-teman yang ingin menjadi wajib retribusi, malah lebih enak bisa usaha di pusat pelayanan yang udah kebentuk konsumennya kan, udah pasti ada tuh gitu. Sukses buat seorang Adinda Krisyeila. Aku goosebump terus karena Dinda luar biasa dengan kedewasaan, kemantapan ini. Mudah-mudahan nanti di Mei Dinda apapun hasilnya, you're the winner for us, masyarakat Jawa Timur. Bapenda Jatim, Samsat Jawa Timur selalu mendukung Mbak Dinda. Nanti kabar-kabar kalau misalnya mau berangkat kita bisa nobar hore di podcast. Mohon doanya ya. Amin. Jatim dan juga seluruh warga Jawa Timur. Semoga Jawa Timur bisa memberikan yang terbaik di panggung nasional. Amin. Terima kasih Adinda Krisyeila, Putri Indonesia Jawa Timur 2022 untuk Bapenda PADKes Jawa Timur. Yang pasti kita akan ketemu lagi di kesempatan-kesempatan yang lebih menyenangkan, ngobrol dengan insight-insight pajak daerah dan juga retribusi daerah, serta yang pasti jangan lupa bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Pelayanannya sudah luar biasa, banyak banget opsi layanannya, retribusi juga Anda bisa manfaatkan. Silakan. Nah, jadi nggak cuman podcast yang lain saja yang mungkin kalau dimanfaatin jadi nggak bisa kolaborasi dan sinergi nih, di sini bisa gitu. Saya Yudi, terima kasih banyak. Kami pamit, sampai berjumpa lagi. Jangan lupa pemutihan juga. Aku hampir lupa. Pemutihan dimanfaatkan 1 April sampai dengan 30 Juni 2022. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Adinda Krisyeila, Putri Indonesia Jawa Timur 2022. Jangan lupa untuk bayar pajak kendaraan bermotor dan juga retribusi daerah kamu, karena dengan bayar pajak dan juga retribusi daerah, kamu ikut membangun Jawa Timur jadi lebih maju. Oke, masyarakat wajib pajak, sobat wajib pajak, kami saat ini sudah kehadiran seorang bisa dibilang influencers gitu. Kalau kata meminjam istilah teman-teman muda gitu ya, zaman sekarang ya, era kekinian itu menggunakan kata influencer atau yang mempengaruhi orang yang bisa berpengaruh lah, bisa mempengaruhi gitu ya. Nah, yang pasti yang seru itu memang kalau misalnya di era digital ini, di era kekinian ini, banyak banget influencers yang arahnya macam-macam. Nah, arah dan bidangnya itu macam-macam. Ada yang seni, kemudian beauty, ya kan, biasanya makeup dan lain sebagainya. Terus juga
macam-macam lah. Jadi banyak banget. Nah, Bapenda Jatim kan memang sangat membuka untuk bisa berkomunikasi, kerjasama sama siapapun stakeholders. Nah, ini kita kedatangan hari ini ternyata bukan hanya seorang influencer seni saja dan juga beauty, karena seneng banget juga dandan sepertinya ya, of course, karena perempuan sudah bisa dilihat, perempuan muda cantik ini, dan kita tahu seorang perempuan muda ini, kembali lagi perempuan muda yang dihadirkan nih, Sobat Wajib Pajak dan juga masyarakat Jawa Timur, masyarakat wajib pajak ini, perempuan muda ini ternyata memperluas kesempatan berkarirnya, karena ternyata di platform YouTube, kalau di Instagram jadi selebgram, jadi influencer gitu ya, banyak endorsan. Pekerjaannya digital content creator. Nah, di YouTube akhirnya seorang Fadilah Intan ini, atau perempuan muda cantik asal Surabaya ini, asli Surabaya ini, banyak mengcover lagu-lagu hits terkini, dan teman-temannya pun juga adalah pemuda-pemuda kekinian juga yang baru melesat namanya lewat ajang pencarian bakat. Nah, ada Indonesian Idol, The Voice, dan lain sebagainya. Nah, Fadilah sendiri juga sebetulnya pernah masuk ke dalam jajaran jebolan ajang pencarian bakat. Nah, ya, kemudian akhirnya setelah cover-cover dan banyak pesohor tanah air, public figure, penyanyi dalam hal ini, itu yang memang tahu kualitas suaranya Fadilah, dan akhirnya ngajak kerjasama. Nah, sebut saja diantaranya ada Rosa, ada Melly Guslow. Padahal nggak ada handphone di tengah-tengah saya, tapi saya bisa menghafal riset saya dengan baik. Berarti alhamdulillah. Kita langsung aja menyapa Fadilah Intan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita bertemu lagi setelah sekian lama. Setelah zillion years, agak lebay, agak berlebihan. Tapi sebetulnya Fadilah ini saya sudah kenal cukup lama, orangnya humble itu yang kalau di fitness itu ya, Dil. Di sini juga ada fitness loh di Bapenda Jatim. Emosi loh. Padahal baru kita mulai udah ini ya, udah aku lempar jokes ya. Tapi alhamdulillah bekerja dengan baik. Jadi aku nggak ketuaan banget ya, Dil ya, buat jadi abdi negara ya. Enggak. Tapi Fadilah akhirnya menyadari, kaget kalau ternyata saya adalah seorang aparatur sipil negara. Iya, karena kita kan beberapa kali ketemu kan nggak pernah di tempat kayak gitu kan. Betul. Jadi kayak misalnya acara ngejuri lomba nyanyi kayak TV gitu ya. Iya. Jadi kayak ternyata Kak Yudis. Oh, belum tahu kalau iyalah ya. Kalau artis nggak mungkin nengok Instagramnya yang bukan siapa-siapa ya. Yang siapa-siapa nggak mungkin nengok. Tapi aku selalu ngikutin Fadilah Intan. Dan ternyata hampir semua orang, teman-teman Bapenda Jatim yang ada di sini tahu kamu. Of course, mungkin memang menikmati karya-karyamu di YouTube, dari cover-cover lagu-lagu yang kekinian, dan juga kamu kerjasama sama penyanyi aslinya, bahkan sama teman-teman Indonesian Idol gitu dan lain sebagainya. Terlepas kamu memang juga jebolan ajang pencarian bakat ya, The Rising Star. Itu tahun berapa ya? Tahun 2017, udah lama sih. 2017, nggak lama sih sebetulnya, masih terasa baru lah berapa tahun ke belakang itu ya. Nah, yang pasti gini, Fadilah sekarang saya undang di Bapenda Jatim untuk kita akan ngobrol-ngobrol ringan, ngobrol-ngobrol santai. Mungkin masyarakat wajib pajak, sobat wajib pajak pengen tahu dari sisi apa ya, orang-orang yang punya nama lah gitu. Mereka-mereka yang biasanya dilihat, ini kan Kak Fadilah yang aku lihat gitu. Wah, ternyata ini juga ya, apa namanya, taat juga ya bayar pajak kendaraan bermotornya nanti ya. Aku tanya karena ada rahasia yang mau diceritain sama Dila nih tentang bayar pajak kendaraan bermotor dan retribusi. Oke, kita mulai dari karir kamu dulu. How did you start? Terus dulu seperti apa? Nyangka nggak? Apakah memang ini cita-cita kamu atau emang sudah kamu create gitu? Sudah kamu ciptakan untuk jadi seorang Fadilah yang jadi selebgram, influencers, bahkan penyanyi pada akhirnya? Sebenarnya ini memang cita-cita aku dari kecil. Karena
kayak idola aku tuh kakak sepupuku yaitu Mbak Ika. Jadi benar-benar dari kecil tuh kayak apa ya, interested gitu kalau melihat dia, kayak aku pengen sukses kayak Mbak Ika kayak gitu. Akhirnya dari kecil aku pengen jadi penyanyi. Cuman aku tuh bukan orang yang memang lahir karena 80% talent gitu loh Kak. Kayaknya aku lahir tuh talent yang dikasih sama Allah tuh 20%. Oh ya? 20%-nya aku harus latihan sendiri kayak gitu. Jadi kecil tuh aku sering banget di underestimate, tapi emang aku nggak menyalahkan juga orang yang underestimate karena emang sering fals lah apalah, pokoknya itu benar-benar kayak jauh dari kata penyanyi gitu dulu. Oh sempat. Karena dari kecil tuh suaraku tipis banget, benar-benar yang gak ada suaranya, tipis banget gitu. Oh ya, oke. Sedangkan dulu kan belum ini ya, belum kayak kalau kayak sekarang kan yang dilihat kan uniknya kan. Dia nggak terlalu diva, powerful banget. Yang penting dia ada karakter kan, dia bisa viral, bisa famous gitu kan. Iya. Dulu kan Kak. Iya betul. Di kalangan lomba-lomba di mall. Teknik ya, yang diutamakan teknik. Kalau sekarang kan mungkin karena zamannya juga sudah berubah, teknologi juga bisa sangat membantu. Ngomongin teknologi, Bapak Najat Tim juga berteknologi dan juga berdigitalisasi, itu udah cepet loh transformasinya. Makanya bayar pajak kendaraan bermotor dan juga retribusi daerah tuh sudah lebih gampang, Dil. Kan analoginya sama kan, ya kan? Kalau dulu mungkin mau jadi public figure dan juga penyanyi itu gak gampang itu. Oke, jadi kalau ngomongin soal pengen jadi penyanyi, cita-cita tuh sebetulnya udah dari dulu. Tapi ada yang ngomong kalau kesuksesan itu based on goal setting, ya kan? Goalnya Fadila adalah menjadi penyanyi nih, atau tampil lah kayaknya di dunia seni gitu ya kan? Meskipun memang bedanya dari penyanyi dulu sama penyanyi sekarang memang ada sedikit perbedaan, ada dilihat dari keunikan dan lain sebagainya. Good looking juga kali ya, performance juga penting kayaknya ya, untuk zaman kekinian ini untuk dilihat. Nah tapi kan memang itu tadi, di goal setting kah, di setting kah untuk bisa mencapai kesuksesan. Setting ini kadang-kadang masyarakat Jawa Timur atau sobat wajib pajak ya harus kita benerin nih mindsetnya nih, bahwa setting tuh karena emang sekarang sering banget kata-kata settingan muncul ya. Padahal setting tuh yang bener kan, maksudnya setting tuh kita apa-apa harus dipersiapkan dengan baik. Nah, kalau Dila emang gitu, emang disiapin atau di goal setting tadi? Kalau dari mama papa emang mempersiapkan aku untuk menjadi orang yang sukses, tapi mempersiapkannya itu dalam bentuk luas gitu loh Kak. Jadi nggak yang kamu harus jadi penyanyi gitu, nggak. Jadi aku disupport untuk les balet dulu waktu kecil, les piano, les biola juga, les nyanyi juga. Jadi mama papaku tuh ngesetting aku untuk sukses, tapi untuk jalannya itu terserah kamu pilih yang mana, kayak gitu. Wow, so sweet, you know. Another family yang membuat anak perempuannya, kamu berapa bersaudara? 5 dan itu cewek semua? Enggak, kakak cowok. Ada cowok satu. Oke. Jadi biasanya kan kalau saya sempat ngobrol sama Putri Indonesia Jawa Timur 2022, Dinda Krisyaila, itu juga bilang bersyukur karena nggak pernah kebetulan lahir di keluarga yang tidak pernah melimitasi. And you are in the family also. Kind of type ya. Jadi seperti itulah, Dila lahir di keluarga yang tidak melimitasi sehingga Dila dikembangin terus lewat les-les dan lain sebagainya. Dil, kalau kita ngomong banyak banget orang-orang di luar sana yang tidak seberuntung dan kita nggak bisa syukurin di titik itu ya. Dila memandangnya seperti apa tuh, Dil? Setiap orang punya jalannya masing-masing sih. Kadang kayak ada orang yang dari daerah yang mungkin pelosok banget dan dia punya talent, ada aja jalannya dia bisa sukses. Jadi maksud aku, misalnya teman-teman nih lagi nggak ada di kondisi keluarga yang mungkin tidak support, itu pasti tetap ada jalannya. Karena tiap orang punya timingnya untuk shine sendiri-sendiri, punya jalannya sendiri juga gimana. Misalnya tiba-tiba dia bisa viral, tiba-tiba dia bisa dapat rezeki apa, kan kita nggak pernah tahu kayak gitu. Luar biasa. Kamu tau nggak sih, aku goosebump karena aku mendengarnya saya merinding. Goosebump soal pakai bahasa Inggris. Hantu ya, Kak? Bukan, aduh jangan dong. Ini kan bulan Ramadan. Enggak, tapi Dila punya pemikiran sedewasa itu ya di usia yang sangat-sangat muda ini. Jadi kayak apa ya? Saya berpikir bahwa jarang banget anak muda yang berpikir sepositif kamu. Karena kan kadang ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup, tantangan apapun, itu kadang-kadang ya udah nyerah saja. Apalagi kita tahu akhir-akhir ini kita juga dihadapkan oleh persoalan atau permasalahan yang
kita tahu labelnya akhir-akhir ini ditambah pandemi juga ya, memburuknya pandemi, yaitu mental issue, mental health. Yeah. Nah, dan itu sangat punya efek yang luar biasa, nggak bagus. Dan kamu ngasih good vibes ini sehingga buat yang muda, generasi milenial itu penting banget ya, menjaga mindset positif, betul? Betul. Karena memang pasti akan ada jalannya aja ya, Iya, pasti ada jalannya. Semua waktunya kayak kita harus sabar aja. Nggak perlu jadi sultan juga ya, Dil, untuk kayak bisa. Semua udah diatur gitu loh sama Allah. Kayak mungkin aku pengen umur 20 dari rilis single misalnya, aku punya target kayak gitu ya. Tapi Allah tuh bilang rezekimu tuh di umur 24. Ya udah, ntar pasti bakal kejadian di umur 24. Jadi kayak ya kita ikhtiar aja sih, sama sabar. Dan sama berdoa. Seru ya, Dila. Kamu Santuy, emang gitu. tercipta dari mana sih sebetulnya kamu dapat good vibes itu juga dari lingkungan kah? Nggak pernah berantem dengan sesama saudara? Apa ya Kak? Kalau berantem tuh kayak ya udah, misalnya ada sebuah masalah, kita marah sama nggak marah kan tetap ada masalah kan. Jadi kalau misalnya bisa nggak marah, kenapa harus marah gitu? Ya kan? Wah. Jadi kayak santai gitu loh emang. Misalnya sama tim aku pun juga gitu. Misalnya kayak ada sesuatu masalah, ya udah, terus mau kapan? Gini, misalnya kayak diselesain, nggak perlu marah kan bakal terjadi juga kan masalahnya. Jadi kayak ya udah selesai gitu. Di rumah juga gitu. Jadi lingkungan keluarga pun juga menciptakan. Iya kayak gitu. Atau siapa yang biasanya lebih disiplin lah, lebih keras gitu? Papa sih. Papa ya. ya. Dari makan aja papa juga disiplin banget. Jadi misalnya kayak aku misalnya kan makan nasi gitu ya, ayo nggak boleh banyak-banyak atau apa kayak gitu. Jadi memang disiplin banget. Cuman di rumah memang dibiasakan kalau ada sebuah masalah harus selesaikan pada hari itu juga. Jadi nggak berlarut-larut lama. Oke, that's good. Saya ke figur orang tua juga. Tadi saya sempat juga ngobrol seputar orang tua dengan Dinda, Putri Indonesia Jawa Timur. Nah itu juga sama. Orang tua punya peranan penting di sini. Menjadikan kamu perempuan yang katakanlah sukses sekarang, perempuan muda yang sukses. Ya Allah juga memberikan berkah ini ya, berkah ini lewat talent kamu secara tidak langsung, meskipun kamu tadi bilang dari hobi, bukan yang teknik banget saya gitu, tapi Allah ngasih jalan nih buat kamu bahwa ternyata emang kamu punya talent ini. Terus kemudian juga Allah ngasih jalan yang luar biasa. Video-video kamu viral semuanya, video cover music kamu, penyanyi-penyanyi sekelas Rosa, Melly Guslow dan bocorannya Dila akan menyanyikan karyanya Melly Guslow. Tapi karena masih akan, berarti belum boleh dibocorkan. Nah, saya balik lagi ke orang tua yang emang jadi support system ya Dil ya. Di antara kedua orang tua ini saya melihat ada satu sosok yang bahkan sempat nyanyi bareng sama Dila di sebuah cover video YouTube, Mama ya. So because it's Women's Month juga, jadi bulannya para wanita di bulan April ini. Selain ini adalah bulan Ramadan, bulan suci. Dan bulan ulang tahunku juga April. Oh, kita nanti ucapkan ya rame-rame ya, kita boom kan, kita ini kan apa namanya, ramaikan Instagramnya Fadila Intan ya. Tapi Dil, ngomong-ngomong soal orang tua nih, mama gitu utamanya, ada nggak yang mungkin Dila mungkin merasa bahwa Dila tahu mama tuh sayang tapi dengan caranya yang beda gitu, atau juga mungkin Dila nggak menyadari ada hal-hal yang Dila sesali dari akhirnya bahwa Dila sadari mama itu adalah segalanya gitu. Kalau tadi bilang kan papa memang kepala keluarga, cukup disiplin. Biasanya sih sebetulnya seorang ayah yang agak dekat sama anak wanitanya. Kamu lebih dekat mana sih? Kalau lebih dekat sih pasti lebih dekat mama. Karena kan kalau sama mama kita ketemu tiap hari yang kalau papa kan pasti kerja ya. Pulang sih pasti malam sih pasti pulang. Cuma kan kalau sama mama kan benar-benar dari pagi sampai sore gitu kan. Jadi kalau lebih dekat sama mama gitu sih. Apa yang Dila sesalin pas tahu ternyata mama Dila tuh seluar biasa ini loh gitu?
Sebenarnya nggak ada sih yang disesalin, karena kayak semua masalah yang mungkin pernah terjadi dulu, kayak mungkin aku pas kecil dulu tuh didisiplin banget, ayo les tiap hari apa gitu. Mungkin waktu mainnya jadi kurang, tapi akhirnya sekarang aku kayak tahu, oh ini loh maksudnya mama dulu tuh ngelesin aku segitu banyaknya itu ya biar sekarang aku tuh nggak gabut, biar sekarang aku umur segini tuh bisa cari uang sendiri gitu. Oke. Kamu pasti nggak akan pernah mulus, nggak melulu langsung mulus gitu kan? It's okay. Iya, tiba-tiba kayaknya ada technical problem. It's okay. Dil, tapi kan kamu nggak melulu mulus dalam menjalani karirmu, ya kan? Viralnya kamu, meskipun tadi saya bilang diberkahi sama Allah gitu ya untuk jalan yang cukup luar biasa mudah, tapi kan paling nggak kamu juga pasti finding the hardest time, apalagi untuk anak muda. Pernah inget banget mama tuh melakukan apa sampai on your lowest point, di titik terendahmu kamu bisa bangkit gitu, bisa sangat berterima kasih sama mamamu. Sebenarnya mama tuh selalu support sih, dan aku tuh sebenarnya tipe bukan orang yang cerita gitu loh Kak. Jadi misalnya aku ada masalah apa tuh aku selalu pendem sendiri, karena aku nggak mau sebar negativity itu tuh ke orang. Padahal mungkin mama juga ngerasa kayak kamu cerita Kak mama tuh nggak apa-apa gitu. Cuman aku tipe yang kayak aduh nanti mama banyak pikiran kayak gitu kan. Cuman tapi mama pasti tahu kalau di mana aku sedih. Misalnya kayak pas COVID pun kemarin kan maksudnya bukan pas aku COVID ya, pas pandemi COVID 2 tahun kemarin kan pasti off air nyanyi pasti dikit lah Kak. Kan event juga gak boleh. Terus habis itu gak ada pekerjaan sama sekali juga. Kerjaan pun juga endorsement. Endorsement aja di sosmed. Tapi aku tetap bersyukur sih. Nah di situ aku tuh ngerasa kayak kok aku gini-gini terus ya, kok aku gini-gini aja ya, kayak nggak ada yang menarik lagi di aku. Kan pasti tiap orang punya downtime sendiri-sendiri kan Kak. Dan itu kayak mama itu nge-supportnya itu tipe yang berdoa gitu loh Kak. Mama tuh tipe yang tahajudan, terus kayak ngedoain buat anaknya kayak gitu, yang kadang-kadang aku tuh nggak tahu mama tuh doain buat aku, tapi pas aku cerita mama baru bilang kayak iya mama tuh sebenarnya tuh udah tahu. Habis itu mama akhirnya berdoa pas tahajud kayak gitu. Jadi I pray for you. Iya gitu kayak gitu loh Kak, tau kan maksud gue. Jadi kita tuh bukan tipe yang kayak mau aku punya masalah. Kamu gimana pas waktu saat mama bilang itu mensupport kamu sebetulnya di balik kamu yang belum sadar bahwa kamu sebetulnya tersupport dengan baik tuh gimana? Aku sih sebenarnya pengen nangis sih, cuman tapi balik lagi aku nggak bisa nangis di depannya mama, kayak aku mesti kayak pergi gitu. Kalau bener-bener nangis ya bener-bener nangis yang boom gitu di depan mama. Kayak What do you want to say to your mom? Tadi Dinda juga sempat ngobrol sesuatu sama mamanya. So if you may say something to your mom gitu. Ya, pokoknya aku mau bilang terima kasih sih buat mama sama buat papa sih, karena mereka berdua yang support aku banget gitu. Dari aku bikin konten di YouTube aja itu nggak murah gitu loh Kak. Kadang kan orang aduh pengen nangis kan jadinya. It's okay. Pokoknya mereka spesial banget sih buat aku, kayak konten kan nggak mahal ya Kak, kayak misalnya yang bikin cover atau apa gitu, kadang bervideo bisa sampai produksinya aja tuh kayak 2 juta gitu. Terus habis itu kalau sekarang kan aku bisa produksi uang sendiri, tapi kalau dulu kan enggak kan. Tapi kayak mereka tuh selalu support, terus ikut beberapa lomba itu kalah, kayak apalagi waktu 2 tahun yang kemarin kan ada Indonesian Idol tahunnya Tiara, aku juga ikut. Terus mama tuh udah nganterin aku sampai dari pagi nunggu di RCTI sampai jam 11 malam, tapi ternyata aku nggak lolos. Jadi aku kayak apa ya, kayak pengen ngasih kesuksesan itu emang buat mama itu sama buat papa gitu. And you do it now. So I think your parents pasti orang tuanya Fadila luar biasa bahagia sebetulnya di balik kamu pernah gagal. Ya, kamu sering banget sih gagal. Cuman aku emang kayak kurang cerita gitu loh Kak di Instagram. Aku tuh jarang ngepost kalau misalnya aku lagi sedih, lagi rusak atau misalnya lagi kayak hancur gitu. Emang aku nggak pernah posting gitu. Ya. Tapi it's good sebetulnya, ya nggak sih? Nggak semua orang berhak tahu di sosial media, kecuali informasi-informasi yang seru kayak pemutihan yang diberikan oleh Ibu Gubernur. Nah, pemutihan pajak kendaraan bermotor. Ayo, Dila udah bayar belum? Ketahuan nih. Ketahuan ya suka. Udah bayar maksudnya. Oh, ketahuan sudah bayar. Berarti jadi wajib pajak patuh ya. Iya, betul pajak dong. kendaraan bermotor harus segera dibayar ya kan. Nah, karena kebetulan ada kabar gembira gitu, pemutihan dari tanggal 1 April sampai 30 Juni
Juni 2022 nih. Jadi kebijakan Ibu Gubernur kasih insentif atau pemutihan pajak daerah untuk masyarakat Jawa Timur yang mungkin telat bayar pajaknya, itu dibebasin denda denda administrasinya. Nah, terus habis itu kemudian juga ada diantaranya itu bebas BBN 2. Jadi buat yang mau balik nama, yang ini beli mobil second hand, nah biasa kan nggak suka dibalik nama tuh cepet, itu kan nggak aman kan nantinya gitu. Nah, balik nama pakai nama sendiri aja karena biaya balik namanya 0. Tuh seru kan? Tuh teman-teman. Ya. Langsung bayar pajak kendaraan bermotor ke Samsat. Udah pernah ke Samsat belum? Ngaku. Biasanya emang yang bayar kan dari Pak Supir. Oke, driver. Sekarang udah gampang kan Kak, kalau misalnya gampang dong. Sekarang ada Samsat 4.0. Jadi sudah banyak merchant dan juga platform digital yang kerjasama sama Bapenda dan juga Samsat Jatim, didukung oleh teman-teman Polda Jawa Timur dan juga Jasara Harja. Jadi kita 3 lembaga itu sudah mudah untuk memungut pajak kendaraan bermotor atau bayar pajak kendaraan bermotor gitu. Online, tinggal on hand aja. Jadi by gak phone. ada alasan lagi kan Kak buat telat bayar atau nggak bayar. Ya kan? Tapi untuk keluarga Fadila Intan, kayaknya aku tadi cek sama teman-teman staf pelaksana di Bapenda Jatim, nggak ada yang terlambat. Jadi kita kasih tepuk tangan. Iya dong, kita harus on time kan Kak. Kan kalau misalnya nggak on time tuh ada tunggakan, ada surat tunggakannya, ada surat pemberitahuannya. Kotor ya namanya, jadinya kan nggak bagus. Tuh kan gitu. Apalagi yang sultan-sultan beli mobil flexing yang mahal-mahal di flexing. Ya, inget ya, aku mau ngingetin, apakah sudah bayar pajak kendaraan bermotornya kan gitu. Oke, Dila, kita ngobrol lagi nih. Dil, tapi kalau misalnya kita ngomong, kamu kan dari Surabaya nih, ya, asli Surabaya. Yes. Nggak berniat apa mengembangkan karirmu yang sudah sedemikian bagus, terus sudah banyak musisi yang melirik, musisi nasional lagi gitu. Alhamdulillah. Nggak pengen untuk mengembangkan itu, karena kan kita tahu bukan di Surabaya. Sekarang sebentar lagi akan ada Ibu Kota Nusantara ya, IKN ya. Nah, sementara kalau misalnya banyak yang memang besar gitu lewat industri di Jakarta, nggak terpikir untuk hijrah? Kalau hijrah untuk kayak benar-benar hijrah banget itu enggak sih Kak. Soalnya aku melihat papaku tuh kerjaannya banyak banget di Jakarta. Dan beliau itu sering banget pagi itu berangkat, sore itu udah pulang. Jadi kesana memang cuma untuk rapat, tapi pulang itu pengen ketemu anak-anaknya, jadi pasti pulang. Nah, papa aja yang udah sesibuk itu masih menyempatkan pulang gitu loh. Apalagi aku yang masih di bawah papa untuk kesibukannya. Gak fair kalau misalnya aku di sana untuk berbulan-bulan gitu. Karena apalah arti kesuksesan kalau keluarga aja tuh nggak ada family time gitu. Ush, luar biasa ya kan. Memang Dila nih kayaknya family daughters banget. Iya. Apalagi kan kemarin kan bulan lalu kita udah sempet agak lama sih di Jakarta. Iya. Waktu bulan Februari tuh kayak seminggu terus pulang. Terus kemarin 12 hari pulang. Itu pun tuh aku udah kayak udah pengen pulang. Iya. Walaupun sebenarnya ada kerjaan juga. Dila tuh sangat cukup dekat dengan teman-teman milenial dari Indonesian Idols gitu. Itu teman-teman semua ya yang Dila ajak kolaborasi. Kemudian juga akhirnya yang saya dengar kita sempat juga menyampaikan ke Sobat Wajib Pajak masyarakat Jawa Timur itu tapi by the way tadi saya mau berterima kasih dulu nih sebelumnya. Dila memilih untuk tetap menjadi proudly masyarakat Jawa Timur ya. Oh iya dong. Pasti dong. Warga Surabaya kan juga salah satu dari kabupaten kota di Jawa Timur. Nah, Dila sudah memilih untuk tinggal di sini, dekat dengan keluarga, terus berkarir, paling tidak masih bisa di remote lah, ya kan? Kalaupun nanti kamu kesibukannya juga sedikit meningkat, masih bisa di remote. Nah, dan tadi sudah kita sampaikan bahwa kamu akan bekerja sama dengan seorang musisi besar, Mbak Melly Goeslaw. Siapa yang tidak tahu Melly Goeslaw? How is that?
kamu akhirnya ketemu sama Mbak Meli gitu. Meskipun aku udah sedikit-sedikit tahu dari Instagram kamu, tapi paling enggak ini kamu cerita dong sama masyarakat Jawa Timur. Jadi ceritanya aku memang suka banget sama semua lagunya Teh Meli kan. Ya. Kita kalau mangga kan Teh Meli kalau di sana. Banyak ya kamu cover kan di YouTube. Iya, sering banget cover. Terus dan beliau itu responnya tuh baik sama musisi-musisi cover mungkin kayak aku yang masih kecil gitu musisinya. Terus habis itu aku pernah cover lagunya Teh Meli yang judulnya Denting. Terus waktu itu tuh yang gimana sih? Yang rintih gerimis mengundang kekasih di malam ini, kita menari dalam rindu yang indah. Iya, aku itu sok-sokan nggak tahu, tapi kalau misalnya masyarakat Jawa Timur juga sempat belum tahu terus dinyanyiin Dila kan akhirnya soundtracknya film Ada Apa Dengan Cinta, betul? Iya. Kok kamu jadi masih mikir? Takut salah soalnya. Kamu pernah bikin trivia kuis itu loh di Instagrammu. Iya, kebanyakan kuis sih jadi bingung. Sabar dong Bu, ya buka kita lagi take yang kebetulan sebentar lagi, jadi Bu nggak boleh stres, nggak boleh panik. Oke, nah ketemu sama Teh Meli karena suka. Habis itu di notice. Enggak sih. Gimana? Aku cover itu dulu. Terus waktu itu lumayan viral di TikTok. Terus kayak hit sampai 22 juta viewers di YouTube. Terus habis itu akhirnya beliau itu notice. Tapi notice-nya ya nge-repost aja, nggak sampai kayak mau bikinin single gitu. Enggak. Cuman itu pun aku udah seneng banget ya. Siapa sih penyanyi yang nggak seneng di notice sama pencipta aslinya gitu kan. Terus habis itu aku di notice, aku tuh kayak ingin bikin single sama Teh Meli gitu. Sebenarnya dari dulu sih, dari dulu waktu aku awal lulus dari Rising Star itu, mama sama papa udah bilang, ayo bikin single di Teh Meli, nggak apa-apa, papa yang bayar gini-gini gitu, papa support gitu kan. Cuman aku dulu ngerasa kayak belum sepantas itu gitu loh buat membawakan karyanya Teh Meli, karena masih jelek lah, maksudnya masih jauh lah prosesnya kayak gitu. Terus aku ngeliat sekarang kayaknya dari semua konten yang udah aku bikin, dari semua social media, kayaknya udah siap nih kalau bawain lagunya Teh Meli, karena nggak cuman perihal beli lagu rilis enggak gitu aja, tapi kan dari branding juga, dari semuanya juga harus siap, dari mental juga kan. Kematangan. Jadi yang aku catat dari kamu, dari obrolan kita di awal, kenapa saya bilang untuk ukuran anak muda seusia kamu, ya even kamu nggak menyebutkan usiamu dan aku juga nggak menanyakan itu, Dil. Tapi kamu tuh matang, semuanya serba harus dipersiapkan, nggak bisa buru-buru, nggak bisa sesuatu yang kalau misalnya yang tadi Dila bilang secara manajemen stres atau anger management itu juga kamu mikir, udahlah ya, kalau misalnya memang ada kesulitan ya udah, ayo kita selesaiin. Jadi matang banget. Jadi kayaknya kamu nanti kalau satu saat punya pasangan, kayak pasangannya bahagia banget sih. Oh iya pasti dong, laki dong ya aku. Oke, ada yang berminat Sobat Wajib Pajak, jangan lupa bayar pajak kendaraan karena Dila tuh orangnya taat banget ya kan. Oh iya dong. Dil, akhirnya dari situ prosesnya dan akhirnya membulatkan tekad untuk akhirnya beneran kerja bareng sama Teh Meli. Iya, tapi sebelum itu kayak aku masih ngerem gitu loh. Jadi mama tuh udah kayak, ayo cepet kamu tuh beli lagunya Teh Meli gitu-gitu kan. Nah yang cepet udah gak apa-apa mama papa bayar gitu kan. Tapi aku tuh masih yang kayak tunggulah, mungkin ada label yang mau ngajak kerja sama atau gimana, kan aku gak perlu ngerepotin mama sama papa untuk ngeluarin uang yang banyak gitu. Terus habis itu sempat juga waktu itu dikontak sama ada beberapa pencipta lagu, tapi kayak jatuhnya itu nggak jadi gitu loh Kak. Mungkin belum jodohnya ya, jadi kayak aku belum rezeki aku juga, jadi kayak oh ya udah nggak jadi gitu. Akhirnya terakhir kemarin aku sempat nyoba lomba lagi nih, lomba yang di RCTI yang X Factor itu, aku nyoba audisi, tapi aku nggak lolos lagi, gagal lagi nih. Jadi kayak aku 2 tahun terakhir ini ikut beberapa lomba, ada lomba di luar negeri pun juga yang online, gagal terus, kalah terus aku. Jadi aku ngerasa kayak ada itu memang kayaknya Allah ngasih sign. Jadi you stop compete yourself karena kayaknya sudah bukan waktunya kamu compete. Mungkin waktunya Fadila, Intan untuk bersinar lewat jalannya sendiri, bukan begitu? Amin. Mungkin aja ya, kan kita
nggak tahu kan. Amin dong. Amin. Terus itu ya udah akhirnya kalah terus capek juga kan ikut-ikut itu kayak apa ya, akhirnya kayaknya waktunya rilis single deh. Terus akhirnya aku bilang sama papa sama mama udah mantap, terus aku mau ngubungi beliau, terus Melinya berkenan, akhirnya kita kerja sama. Gitu. Wow, kita mendoakan mudah-mudahan lancar sampai hari rilis atau sampai ini karyanya dirilis. Kita semua nunggu karena you got that gitu, you got di talent gitu ya. Kamu punya talent ya, kamu punya potensinya. Oke, deal. Aku sekarang juga mau ngajakin kamu. Tadi kita udah ngomongin pajak kendaraan bermotor juga, pemutihan juga gitu ya. Nah, jangan lupa nih kalau bayar pajak kendaraan bermotor sama bayar retribusi daerah. Retribusi nih buat yang karena aku sama Dila sekarang kosong, nanti kalau Dila main lagi ke sini mau ngobrolin karyanya, singlenya, nyanyi lagi gitu ya. Itu apa namanya? Nanti udah ada nih retribusi yang bisa bergabung bersama kami. Jadi dan itu sebetulnya nanti arahnya kembali ke masyarakat juga lewat pendapatan asli daerah gitu. Jadi buat infrastruktur kesehatan, pendidikan, jalan dan lain sebagainya. Nah gitu, untuk kabupaten kota juga Ibu Ning Surabaya kan ya. Iya. Jadi pesan buat teman-teman jangan negatif thinking dulu nih kalau kita bicara soal pajaknya. Iya, benar. Karena balik lagi ke kita sendiri kan. Betul. Jadi berani punya kendaraan bermotor, berani untuk juga bisa menunaikan kewajiban. Betul. Seru luar biasa. Dila, mungkin nggak lama-lama, tapi yang pasti karena Dila adalah figur yang luar biasa. Mungkin sebelum aku kasih tantangan, Dila boleh dong ajakin Sobat Wajib Pajak masyarakat Jawa Timur untuk bayar pajak kendaraan bermotor, bayar retribusi ya, terus juga memanfaatkan pemutihan. Oke. Yuk, coba. Oke, hai teman-teman semuanya, pemuda-pemudi yang hebat di Jawa Timur. Aku Fadila Intan, pengen aja teman-teman untuk ayo bayar pajaknya harus on time, bayar retribusi juga, dan ikut pemutihan. Jadi teman-teman jangan cuman mau beli mobilnya aja atau beli kendaraannya aja, tapi harus tanggung jawab juga dan harus di manage dengan baik. Apalagi sekarang itu kalau mau bayar pajak itu nggak susah, bisa lewat beberapa aplikasi ya nggak sih Kak? Iya betul. Jadi kayak nggak ribet gitu. Jadi nggak ada alasan buat terlambat. Asik, bisa ambil belanja juga ya di Indomaret, Alfamart dan lain sebagainya. Oke, Dila, aku mau kasih tantangan. Karena kita disaksikan oleh Bapak Kepala Badan, wah luar biasa, Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Ini kan beliau luar biasa nih. Kalau pada saat kita biasanya sedang tidak berdinas, itu kekeluargaannya luar biasa terjaga dan Bapak tuh suka ngajakin kita nyanyi. Nah, Bapak Abimanyu Poncoatmojo, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, akan kita tantang ya. Kualat gak sih kita nantangin aku ya? Enggak lah Kak. Stafnya nantangin Pak Kaban untuk duet sama Fadila. Dan di Bapenda Jatim itu juga talented Dil. Kita pengen showing karena kan Dila kan ini nih sekarang public figure ya. Terus abis itu penyanyi juga. Jadi kita pengen juga dinilai gitu ya. Nah ada juga satu staff kita, dua sih. Satu yang akan mengiringi Dila sama Pak Kaban, dan juga satu lagi ada staff dari kesekretariatan, dari sekretariat itu Mas Rizal namanya. Nanti kita juga akan undang untuk nyanyi bareng sama Dila untuk jamming ya. Oke. Accepted. Kita langsung akan mengundang Bapak Kepala Badan dan juga setelahnya Mas Rizal dari sekretariat kita juga akan undang untuk bisa jamming sama Fadila Intan. Kita langsung undang saja Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan langsung akan jamming sama Fadila Intan. Akan menyanyikan lagu dari sebuah grup band namanya Cassandra, Cinta Terbaik judulnya ya. Kita lihat ya, langsung saja ini dia. Jujur saja ku tak mampu hilangkan wajahmu di hatiku, meski malah mengganggu.
hilangkan senyummu di mataku. Ku sadari aku cinta padamu. Lebih baik ke juga aja bareng, Pak. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Ya. Duet dadakan ini ya, Pak. Saya berhasil. Tiba saatnya kita saling bicara tentang perasaan yang kian menyiksa, tentang rindu yang menggebu, tentang cinta yang tak terungkap. Sudah terlalu lama kita berdiam, tenggelam dalam gelisah yang tak teredam, memenuhi mimpi-mimpi malam kita. Duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah perasaanmu, rinduku, seluruh cintamu. Dan kini hanya ada aku dan dirimu sesaat di keabadian. Terima kasih. Oke, Dila thank you banget sudah main ke PAD Cash Bapenda Jatim. Sama-sama. Dan jangan lupa kita pengen ngasih tahu ke semua yang ada di sini ya, masyarakat Jawa Timur terutama maksudnya, dan juga sobat wajib pajak untuk jangan lupa bayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Retribusi daerah kita masih kosong nih ya kan, nanti jadi kalau Fadila main lagi punya single di sini sudah ada retribusi yang juga menghiasi. Jangan berkecil hati buat siapapun yang pengen kerjasama sama Bapenda dan juga Samsat Jawa Timur, sekarang sudah terbuka luas. Silahkan, nanti kita akan bekerja sama lewat peraturan gubernur dan juga aturan yang juga sudah ada. Jadi tenang aja dan affordable loh, affordable. Dila thank you. Dila ada yang mau disampaikan? Mau mengucapkan terima kasih sudah mengundang aku di sini. Senang sekali dan semoga podcastnya semakin berjaya dan itu juga sehat terus. Amin, thank you. Dan terus semangat untuk kerja lebih baik dan teman-teman jangan sampai lupa bayar pajak. Oke, thank you. Ya. Dila, terima kasih. Nanti kalau ada single main ke sini lagi. Oke, siap. Kita ketemu lagi di PAD Bapenda Jatim PAD Cash selanjutnya. Bye. Hai teman-teman, aku Fadila Intan. Mau ajak teman-teman semuanya untuk jangan lupa untuk bayar pajak kendaraan bermotor kamu dan juga retribusi daerah untuk membuat Jawa Timur lebih maju.